Setelah berpuasa selama 1 bulan, balas dendam kerap dilakukan dengan mengonsumsi hidangan lebaran secara berlebihan. Makanan yang berlemak, bersantan, tinggi purin, dan serba manis biasanya dihidangkan saat lebaran. Kondisi ini harus diwaspadai, karena bila mengonsumsi secara berlebihan dapat menjadi ancaman bagi kesehatan kita. Nah, sahabat Nutrimax, temanya, topik yang kita mau bahas nih adalah waspadai penyakit-penyakit yang muncul pasca lebaran. Nah, Mbak Yu kan lebaran juga nih. Mbak Yu berasa lebaran gak sih? Berasa lebaran belum Mbak ya? Eri. Cuma kalau gaya hidup sekarang nih, pola makan gak ada aktivitas yang diterusin, kayaknya sih Waduh, akan waspada. lebih lebar daripada sebelum puasa. Waspada. Waspada. Padahal ya Mbak Ayu, puasanya kan 1 bulan tuh. Ya. 1 bulan tuh kan nggak ada pemasukan nih. Nanti kita bakalan ngomongin kalori-kalori yang masuk nih ya. Nggak ada pemasukan. Nah, tapi pas hari hal lebarannya seringkali tuh orang balas dendam ya. Yes, betul. Aduh, balas dendam nih soalnya 1 bulan tuh udah nahan. Nah Mbak Yu, kalau lebaran itu kenapa sih dihidangkan makanan-makanan yang menggugah banget? Itu memang rutinitas, udah tradisi, atau memang ajang untuk balas dendam? Kayaknya sih lebih ke adat istiadat aja Adat ya. istiadat Karena ya. kalau misalnya kita lihat di daerah-daerah yang memang mayoritas muslim seperti Arab atau apa gitu kan, nggak ada opor, rendang itu Nggak kan ada ya? nggak ada. Itu Aduh, lebih ke nggak adat ada. istiadat aja. Oke, berarti gitu. memang tradisi Indonesia ini kaya banget ya, karena berbagai suku bangsa makanannya juga beda-beda. Jadi dari tergantung adat istiadat. daerahnya gitu kan. Segitu memang seperti kita mau celebrate gitu, merayakan kemenangan nih, ini sebulan kemarin iya. kita udah menahan hawa nafsu, kita makan udah bisa dikontrol, ini kemenangan nih, saatnya nih, kayak gitu, lebih kayak Nah gitu sih. itu, jangan sampai hari kemenangan tuh malah kemenangannya kebablasan. Iya, kebablasan. Oke, sahabat Nutrimax, kita bakalan mulai nih. Udah banyak banget yang join, terima kasih ya yang sudah join. Yuk, kita mau bahas apa? Topik kita malam hari ini adalah waspada penyakit-penyakit yang muncul pasca lebaran. Ya. Oke, sahabat Nutrimax, mantul, iya dong. Nah, boleh komen makanan apa favoritnya sih? Karena tadi Mbak Yu bilang dari tradisi masing-masing daerah beda ya. Nah, boleh komen. Ada opor ayam, apalagi opor rendang. Waduh, serba opor ya. Oke, boleh komen makanan apa sih favoritnya, dan kita akan bahas nih cara-cara nanti mengatasinya. Yuk, komen ya. Oke. Iya, tips diet. Nah, itu dia. Mbak Yu, kan kita udah bikin teaser nih untuk acara ini. Ternyata timbangannya itu bukan jarumnya ke kanan sih, karena kan itu kan digital, ya kan? Tapi angkanya itu mengejutkan, ya kan? Mengejutkan. Wah, Terus itu ya. mengejutkan. Misalnya tadi yang beratnya 60 jadi ke 69, 70 jadi ke 73, naik semua. Nah, sebetulnya nih, ini udah banyak pertanyaan nih. Tips dietnya nih, sebetulnya nih apa sih yang bikin naik? Padahal kan kita kan puasa 1 bulan. Masuk makanan tadinya 3-4 kali sehari, tadinya ada nyemil-nyemil, minum-minum kopi, boba, itu kan semuanya di skip semua tuh. Sahur jam 3, buka jam setengah 7, berarti kan 14 jam lebih kita nggak ada pemasukan. Betul. Nah, kenapa pas sekarang ini jadi berat badannya meningkat gitu loh? Oke. Jadi ketika kita puasa memang kebanyakan orang pasti akan mengalami penurunan berat badan. Ya itu sebenarnya kita proses detoksifikasi juga ya pada saat kita puasa, karena di 12-14 jam itu kita sama sekali tidak ada makanan masuk. Artinya kita memberikan waktu untuk tubuh kita untuk membersihkan diri, hati dibersihin, sirkulasi darah juga dibersihin, dinormalin kembali gitu. Jadi artinya bagus banget sebenarnya puasa itu memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh kita ya. Betul. Nah, kemudian pas hari kemenangan nih, ya kan, mulai tuh ya, hari pertama nih, dimulai biasanya nih, dimulai dari hari terakhir kita puasa. Jadi besoknya lebaran, buka puasa terakhir, malam takbiran, itu udah mulai ya. Udah mulai makannya Kayaknya itu
wah puas banget nih, udah Puas. akhir puasa nih, Iya. lolos nih gitu ya, selesai gitu Betul. ya. Udah gitu Oke. di beberapa daerah mungkin masih ada tradisi hantaran dari tetangga. Itu kalau nggak dihabisin kan sayang ya, jadi kita ngabisin. Mubazir ya. Betul. Jadi yang tadinya mungkin kita makan nasi, kemudian ada satu macam protein gitu ya, sama sayur sama lauk-lauk. Tiba-tiba dapat hantaran, kayak sayang ya. Dia double protein, triple protein, ditambah santan, ditambah minyak-minyak. Nggak ada kan hantaran itu ada ketoprak, gado-gado, nggak ada kan? Yang Pasti sayur-sayur ya, nggak ada sayur-sayur yang capcay gitu enggak ya? terus sayur yang berlemak. Nah, itu di hari pertama. Di hari sebelum lebaran. Lebaran. Pas lebarannya nih abis sholat Id nih ya kan. Mulai dari makan dari keluarga dulu. Makanannya sama kayak tadi semalam sebelumnya. Terus pergi berkunjung ke rumah Nah, saudara itu satu, silaturahmi. Dan kita kan orang Indonesia punya adat juga nggak enakan ya ditawarin makan kok kita nggak makan, nanti dibilangnya sombong. Kalau 10 rumah 10 sirup. Ya itu ya kan, Aduh. 10 sirup, 10 gelas sirup, 10 Astaga. kastengel, 10 nastar, belum lagi makan makanannya. Itu jadinya yang membuat adanya penumpukan. Ditambah lagi kita juga kan tidak melakukan gerak yang proper, yang ada gerakan untuk olahraganya. Ya udah jadi menumpuk deh tuh. Ternyata enak ya begitu ya. Iya, Lanjut iya, ke iya. hari kedua, hari ketiga, apalagi tahun ini liburnya banyak. Iya Ya kan? ya, Jadi aduh. makin menumpuk, kalorinya berlebih. Nah, selain itu juga nih untuk sebagian besar nih pada mudik, ya kan? Pada mudik berarti kan terjadi perubahan situasi nih, perubahan suhu, perubahan pola tidur dan lain sebagainya. Itu juga bisa memicu dong penyakit-penyakit yang muncul setelah lebaran selain dari pola makan tadi. Betul. Bisa ya? Betul bisa, apalagi kalau mudik nih kita kan kebanyakan duduk tanpa aktivitas, ya kan, duduk aja itu juga sirkulasi darah kita jadi nggak bagus. Duduk mungkin nggak sih kita di mobil misalnya, kalau naik mobil atau misalnya kalau naik kereta yang perjalanan agak panjang, diem aja kayaknya nggak mungkin ya. Pasti kita sambil nyemil, sambil pegang handphone atau lihat pemandangan. Tapi pasti ada mulutnya tuh nggak bisa diem. Jadi ya kan? masih mending sebenarnya diem aja tapi mulut nggak ngunyah, nggak ada masuk kalori ya. Tapi mungkin ini nggak. udah diem nggak ngapa-ngapain nggak gerak masuk lagi ya. Masuk lagi. Aduh. Dan kalau udah lagi nyemil gitu, enak nggak minum air putih? Nah Kurang ya. sedap. Harus minumnya manis-manis gitu. Bayu ya kan? pulang kampung nggak sih Bayu? Saya enggak kebetulan Mbak Yani. Tapi itu pengalaman dulu ya kayak gitu Pengalaman yang ya. sebelum-sebelumnya ya. Iya. Bener banget, apalagi nanti bolak-balik nawarin ini itu, ya. Lama-lama kita tergoda juga, Betul. ya kan? Atau enggak kita ke restorasi ya? Apa sih namanya tuh kalau di kereta? Rest area. Bukan di dalam kereta. Tempat restorannya restoran, gitu gerbong ya. restoran. Gerbong restorannya gitu. Aduh. Ya ampun, jadi memang nih hari raya ini ya, hari kemenangan ini banyak banget yang bisa kita bahas ya. Topik-topiknya seru-seru banget, termasuk tadi masalah mudik. Nah, ngomongin balik lagi ke hidangan-hidangan lebaran. Ini sebenarnya udah 2 minggu loh setelah lebaran, ya nggak sih? Tapi makanan masih sisa ini ya, masih sisa. Ini tuh sebenarnya Mbak Ayu, saya tuh ada satu kemarin dengar dari nutrisionis, kalau ngidangin tuh jangan yang begini-gini loh Mbak Ayu. Toplesnya yang kecil aja. Ini toplesnya gede, jadi kalau sambil ngobrol lama-lama nih kita bisa habis sendiri satu toples. benar, Jadi benar. kalau ngidanginnya salah ya. Tadi berarti orang Indonesia tuh nggak enakan Nggak ya. enakan. Kalau dibilang toples kecil ntar sangka pelit ya. Pelit, Aduh, benar. disangka pelit ya. Jadi kalau kayak gini kita ngobrol nih 1 jam ke depan bisa habis loh Mbak Ayu ya. Mbak Ayu ngomong-ngomong ini bisa kita makan loh. Ini Iya. berapa kalorinya nih Mbak Ayu nih? Kalau Coba kita nastar lihat nih di slide ya. Sebesar ini lumayan ya kalorinya ya. Hmm. Wow. 75 kalori. Tuh, dari makan 75 kalori. Sebenarnya Mbak Erni kalau kita makan satu aja nggak apa-apa. Jadi kita tuh kalau kebutuhan sehari itu sekitar 2250 sampai 2500 kalori. Makan pagi itu sekitar 300-400 kalori, makan siang itu lebih tinggi ya 500-600 kalori gitu. Nah, ada cemilan itu juga masuk ke dalam kalori. Cemilan itu sekitar 200 kalori. Nah, Mbak Erni kalau mau masukkan nastar sebagai pengganti cemilan Mbak Erni ini masih oke. Jadi misalnya masih bisa konsumsi 3-4
nastar 3 sebagai atau pengganti 4. cemilan. Tapi nanti udah nggak boleh makan lagi nanti ketemu di makan siang. Itu masih bisa. Cuma mungkin nggak ya, itu dia. Ya kayaknya kalau makan 1 sampai 4 itu ya emang belum kenyang sih. Belum kenyang. Iya, gitu loh. Terus pindah lagi ke rumah kakak, ke rumah ade, dihidangin lagi jadi makan lagi deh. Tuh kan, pada rata-rata bayangin habis setoples. Aku suka banget bisa habisin setoples. Iya betul banget. Nggak kerasa ya, apalagi sambil ngobrol. Ternyata ini satu nastar 75 kalori Mbak Ayu. 75 kalori. Tergantung gedenya sih ya, tergantung besar kecilnya nastar. Cuma ini kan agak besar ya kalau. Tapi ya ini hampir sama tuh besarnya. Kecilan ini sedikit ya. Dikit. Ya beda-beda dikit lah ya mungkin. Nah, ternyata nastar itu 75. Jadi kalau masih tadi kata Mbak Yu bisa sampai 3, 4 itu masih wajar lah. Yang nggak wajar lebih dari itu. Nah, gimana nih dengan kastengel Mbak Yu? Kastengel ya. Coba kita lihat di slide nih. Kita 21 lihat, kalori tuh Mbak Yani. Lebih kecil ya karena lebih memang size-nya juga lebih kecil. Tapi tuh lemak jenuh ada ya, lemak-lemaknya banyak, ada kolesterolnya juga loh ternyata. Nah ini nih Mbak Yu, kita namanya orang awam, kita tuh nggak ngeh gitu loh. Kita pikir yang kolesterol itu tuh daging yang ada lemak-lemaknya, jeroan yang pokoknya ada gaji-gajinya. Ternyata ini tuh ada kolesterolnya ya. Ada dong. Ini kan juga dibikin dari margarin, dari butter. Itu kan juga hasil olahan susu. Benar. Pasti ada Iya, kolesterolnya. Susu kan dari hewan. Hewan pasti ada kolesterolnya. Nah, kan benar. Aduh ya. Oke. Nah, kalau lauk pauk nih gimana nih? Lauk pauk biasanya kalau lebaran tadi ada rendang. Ini rendang 195 kalori per 100 gram Nah, ya. 100 gram kira-kira seberapa Mbak Yu? 1 potong kah atau bisa 2 potong nih? Ya tergantung potongannya besar atau Potongannya kecil ya. Jadi kalau rendang di rumah makan Padang gitu yang segini gitu. Ada kali 100 gram ya? Ada atau mungkin 2 potong atau 3 potong mungkin ya. Yang kecil-kecil. Yang kecil 100 gram. Itu kalorinya cukup besar ya, 195 Wow. kalori. Jadi kalau tadi saya udah makan 4 nastar itu 300, tambah ini 195, kita ambil aja 200 lah, udah 500 loh Mbak Yu. 500. Udah 500. Oke. Kalau rendang itu jangan dimakan pakai rendang nggak pakai apa-apa dong ya. Temannya. Jadi pakai ketupatnya. Ketupat, ya. Nah, ketupat tuh kan beras ya Mbak Yu ya. Kalorinya tinggi nggak sih? Yuk kita lihat yuk. Lihat. Berapa kah ini? 160 kalori tuh. 160 kalori. Tadi udah 500. Tambah ini 150 karena tadi lebih 10. Berarti 650 kalori. Udah 650 ya. 650 itu sepertiga makan ya. Tadi kan Mbak Yu bilang sekitar 2250 ya kalau Ya, 2250 sampai dewasa. 2500. Sama sodium ya, balik lagi ya, tambah sodium 120 mg nih untuk yang tinggi banget nih ketupat ya. Belum tadi yang rendang. Aduh. Sodium. Lanjut lagi, lebaran tuh pasti ada yang namanya opor ayam. Wah, berapa nih? Opor ayam kan pakai santan, Bayu. Pakai kental lagi biasanya ya. Kental ya. Santannya tuh kental. Oke. Itu kalorinya berapa itu? 392 kalori per 100 gram juga ya. Tadi udah 600. Hah? 240 gram. Satu porsi. Satu porsi 240 gram. Oke, 390. Berarti kalau makan opor itu jangan satu porsi. Satu porsi bagi 4 kita gitu ya. Jadi dapat 100. Jadi bisa makan yang lain. Tadi makanan-makanan yang udah kita sebut itu berarti ya kalau yang berlemak, santan gitu ya. Tadi kan kita ini aja saya nggak tahu loh Mbak Ayu, ternyata ada kolesterolnya. Berarti ini memicu kenaikan kolesterol. Ya. Nah, Bisa. gimana tuh Mbak Yu untuk makanan-makanan lebaran yang bikin kolesterol naik, gejala-gejalanya apa sih yang bisa kita rasain nih? Oke, gejala peningkatan kolesterol ya. Biasanya sih suka berat di tengkuk gitu ya, itu yang biasa pasti terjadi. Apalagi ya mungkin kalau dibarengi juga dengan peningkatan tekanan darah, biasanya tangan ikut rasa basah gitu ya, kita suka pusing, sakit kepala. Gejalanya tidak khas. Ya kan kayak berat di tengkuk emang khas kan, sebenarnya nggak khas juga gitu ya, kayak gitu.
Kemudian kayak rasa juga, badan juga ngerasa kayak nggak enak gitu ya, karena kan sirkulasi darah juga nggak lancar, Nggak lancar. kebas-kebas dan sebagainya macamnya. Nah, ngomong-ngomongin untuk ini udah banyak banget yang nanya nih ya. Wah, pada nangis nih kalau lihat jumlah kalori. Ya udah terlanjur Ya, dimakan udah semua. terlanjur dimakan. Lambat ya. Nah, ini untuk pelajaran ya. Untuk pelajaran kita supaya tahun depan kita bisa ngerem nih. Karena tahun ini kita udah belajar berapa kalori dari makanan-makanan hidangan lebaran. Nah, Mbak Yu, untuk dari produk Nutrimax, apa sih solusinya untuk kolesterol, hiperkolesterolemia, terus trigliseridnya juga meningkat? Apa nih yang kita bisa sarankan? Oke, ada beberapa tahapan nih untuk hiperkolesterolemia atau kita sebut dislipidemia ya. Kolesterol, temennya trigliserid, bestinya LDL sama VLDL. Nah, yang pertama adalah kita menghambat supaya kolesterol itu tidak masuk dalam darah. Nah, langsung solusi produknya berarti Iya dong, ya. nih. Sahabat Nutrimax, Chitosan. Jadi Chitosan akan mengikat lemak-lemak yang masuk ke dalam saluran pencernaan kita untuk dibawa keluar. Jadi kita bisa cegah peningkatannya dengan konsumsi Chitosan. Berarti Gitu. ini diminumnya sebelum kita makan Sebelum berat. kita makan. Jadi kita minum Chitosan dulu, dia akan membentuk bola-bola besar gel yang siap nanti untuk menangkap ketika ada kolesterol yang masuk dalam tubuh. Tidak dimetabolisme oleh tubuh, langsung dibawa keluar melalui buang air besar. Jadi kolesterol tidak sempat naik ke dalam darah kita. Oke, Gitu. jadi ada loh solusinya nih, sahabat Nutrimax ya, Chitosan Chitosan. Plus Itu ya. baru satu nih. Baru Itu satu. baru cara Oke, yang lanjut satu. lagi. Ha. Yang kedua adalah dengan yang perlu kita ingat adalah sahabat Nutrimax, kolesterol itu 25% dari makanan, 75% dari hati. Diproduksi oleh hati. Ya. Sebetulnya justru dari dalam yang lebih tinggi. Yes, dong. dari dalam yang lebih tinggi. Nah, itu kita bisa hambat pembentukan kolesterolnya itu. Nah, ada produk Nutrimax yang namanya Ultra Garlic atau Omega 3 dan Omega Kompleks. Itu bisa untuk menghambat pembentukan kolesterol di hati. Gitu ya. Oke. Jadi ini untuk menghambat pembentukan kolesterol di hati. Justru memang sumber utamanya tuh metabolisme kolesterol di hati, Hati, ya, liver di ya, hati. liver. Oke. 75%-nya. Jadi ketika orang sudah konsumsi berbagai macam obat, kok kolesterolnya masih nggak turun-turun ya? Jangan disalahin makanannya terus, karena dia cuma nyumbang 25%. 25%. Yang 75% yang mesti diperhatiin yaitu hati. Nah, kalau hati, tentu kita bisa Livomax. Livomax. Oke. Jadi Livomax ini akan mengoptimalkan metabolisme kolesterol di hati. Jadi dengan cara dia meningkatkan produksi cairan empedu. Semakin banyak cairan empedu yang diproduksi, semakin banyak kolesterol yang digunakan, semakin turun jumlahnya dalam darah kita. Gitu. Jadi kalau memang sudah konsumsi berbagai macam obat, kok nggak turun-turun, bukan berarti harus cari yang merek lain, Mbak Erni, Atau yang lebih dosis mahal ditambahin. atau dosis sampai 20 sampai 10 sekali minum. aduh. Jangan, tapi berarti ada yang salah nih di hatinya. Nih, Iya. gitu. Oke, Livomax. jadi udah ada 4 solusi nih untuk dislipidemia ya. Nah, yang deket-deket dengan masalah kolesterol trigliserid, tadi yang Mbak Yu bilang tekanan darah juga rentan ikut naik ya, hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah, Mbak Yu, ini orang-orang yang tadinya nggak punya tekanan darah tinggi, tekanan darahnya normal aja 120/80, bisa nggak tiba-tiba tekanan darahnya naik gara-gara makanan gitu? Oke. Sebenarnya yang mesti kita ingat juga, yang penyakit-penyakit lebaran itu ada kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes, itu bukan penyakit yang dibentuk 1-2 hari. Itu dibentuk bertahun-tahun sebelumnya. Sejarah hidup kita nih kita bisa lihat dari penyakit kita yang saat ini. Itu jadi apakah dengan konsumsi makanan yang kayak tadi 1-2 hari lebaran itu bisa bikin tekanan darah kita naik? Bisa. Kalau gaya yang tadi itu kita berlakukan, dilanjutkan terus kayak gitu, itu bisa. Tapi 1-2 hari sih cuma kayak gitu, habis itu kembali lagi misalnya dia jaga pola makan, dia mulai olahraga, itu sih enggak. Ya, jadi sahabat-sahabat Nutrimax yang memang hilaf ya, dan hari ini sadar ya, karena yang nonton banyak banget 100 orang, Bayu, berarti pada pengen banget ilmu gitu kan. Hari ini sadar, berarti stop, jangan dilanjutkan nih gaya hidup 2 minggu
kemarin yang mundur kemarin tuh 2 minggu ya, mulai besok nih sudah harus merubah pola hidup ya. Nah Mbak Yu, untuk hipertensi nih, solusi produk apa nih dari Nutrimax? Oke, kalau hipertensinya terkait juga dengan kolesterol, maka produk yang tadi bisa kita Yang gunakan. tadi ya, bisa Ultra Garlic, Ultra Garlic. Omega 3 Pro, Omega 3 Kompleks, itu bisa ya. Kemudian kita juga bisa gunakan Ultra Garlic-nya saja kalau misalnya memang ada peningkatan tekanan darah gitu. Nah, untuk orang-orang yang hipertensi, yang memang tadi kan gaya hidup dia nggak sehari 2 hari jadi berubah jadi penyakit ya, tapi kan terus. Memang kalau dia nih udah hipertensi. Nah, orang-orang hipertensi itu biasanya tuh Mbak Ayu sering minum tuh yang pengencer darah, ya kan, pengencer darah supaya nanti di dalam aliran darahnya tuh nggak tersumbat gitu ya, yang disebut antiplatelet gitu ya. Nah, kita ada nggak sih produk yang mirip-mirip kayak gitu? Oh Mbak Yani, pertanyaan menjurus sekali nih ya. Langsung to the point.